Nah itu kita mulai itu per 6 lah ya. Ya kita mulai dulu cuma 40 kilo lah produksi sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Ngasus dimanapun kalian berada. Welcome back to channel SC Live Entertainment. Dan masih sama aku Vika Hamzah di program Ngasus. Dan kali ini Ngasus kali ini akan ngobrol sama owner dari Frozen Food, PT Ardena Food ya. Founder sih ya lebih tepatnya ya. Oke, yaitu Bang Ari. Apa kabar Bang Ari? Mbak Vika, gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik-baik aja. Harus semangat. Harus dong. Iya dong. Mbak Ari tadi dari mana? Dari kantor? Kantor. Dari kantor langsung ke sini ya. Oke. Kan buat SC Live. Thank you banget. Itu kantor di mana? Di Kemayoran, Mbak. Oh, di Kemayoran. Kantor Ardena ini berarti. Iya, di kantor Ardena. Itu kantor sekaligus pabrik juga bagaimana, Mas? Dekatan sih pabriknya. Gitu. Kantornya di ruko di depan, pabriknya sedikit di belakang. Oh gitu, jadi lebih gampang mantaunya juga ya Mas ya. Oke, sebelumnya nih Ardena Food sendiri nih apa sih dan menjual apa? Boleh di-share ke Sobat Ngasus? Oke, assalamualaikum teman-teman SC Live Entertainment. Jadi Ardena Food itu kita produksi frozen food olahan ikan tapi. Jadi emang base-nya ikan nih, ya? aku bawain contohnya. Kita punya berbagai macam produk, ada 19 varian sekarang. Alhamdulillah. Ini nugget. Nugget. Ini roll ikan, ada bakso-baksoan, ada kaki naga, dan lain-lain. Oh, ada kaki naga juga. Bakso udang, ini ada bakso salmon, ada banyak sih. Oh, itu salmon juga ya? Iya Mbak, alhamdulillah. Kita alhamdulillah sudah bersertifikasi BPOM dan halal. Alhamdulillah. Jadi aman ya? Aman untuk dikonsumsi. Apalagi zaman sekarang gini kan kita perlu ini ya stok makanan gitu kan ya. Keluar kan. Benar. Pengen cemilan, pengen makan yang simpel-simpel ya. Insya Allah Ardena bisa memenuhi. Pakai MSG nggak Mas? Pakai dikit sih. Pakai. Tapi sebenarnya gini, kita kan sudah nanya ke beberapa pakar lah ya. Iya. MSG ini boleh apa enggak? Ini masih ada dua persepsi. Jadi ada dan sebenarnya banyak makanan-makanan itu yang naturally sudah memang ada MSG-nya. Jadi walaupun dari dari seger gitu dipotong itu memang ada MSG. Memang mengeluarkan MSG. MSG itu memang sesuatu hal yang ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Cuman memang kalau ada kadarnya yang diperbolehkan dan kita jauh di bawah sih Mbak. Intinya itu. Jadi masih di batas aman lah ya. Di batas aman. Dan untuk dikonsumsi sehari-hari juga masih aman ya Mas ya. Tapi kayaknya seru banget nih, banyak banget variannya ya. Nugget ini kenapa dibikin donat gini nih bentuknya? Biar lucu aja. Anak-anak suka gitu kan. Lebih tertarik gitu ya. Jadi biar lebih menarik karena memang salah satu challenge ibu-ibu kan untuk membuat anak-anak gampang makan ya. Benar. Ini sekarang makan ikan kadang-kadang orang suka amis, anak-anaknya nggak suka ada banyak durinya atau tulangnya gitu ya. Gimana sih ya makan ikan yang simple ya Ardena aja. Presentasi penyuka ikan sama ayam kan jauh ya gitu. Ya kan yang pada umumnya kalau frozen food ayam udah mungkin udah ada banyak lah merek di luar sana yang udah top of mind kan. Tapi ya insya Allah kemarin apalagi Menteri Susi itu kan pengen menggalakkan program makan ikan gitu. Itu kenapa alasannya Ardena base-nya dari ikan? Kebetulan sebelumnya emang kita udah main ikan sih. Alhamdulillah ya dibantu juga kampanye sama KKP ya, Kementerian Kelautan Perikanan. Ya semakin bisa kita lebih mudah lah memasarkan untuk ibu-ibu. Terus ini latar belakang dari Ardena sendiri dibangun itu gimana tuh Mas?
Kalau aku dulu sebenarnya profesional sebenarnya. Kerjanya malah jauh nggak nyambung. Aku di IT. Masa? Iya. Oh sebelumnya IT? Iya IT. Tapi waktu kuliah lulusannya IT juga? IT. Oh gitu. IT. Aku S1 S2 IT. Terus masih merasa bodoh ambil S2 lagi di finance. Di MM ya. Apa magister manajemen penjurusan finance. Oke. Nah gitu. Terus emang dari dulu tuh sebenarnya bahkan dari kecil emang pengen usaha gitu ya kan, baca-bacanya kuliah tuh kadang-kadang walaupun IT baca bukunya Kiyosaki, baca buku ya semua Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki benar. Wah gue pengen jadi pengusaha deh. Nah itu sampai akhirnya tahun 2012 itu aku mau melamar istri ya kan, ini mikir nih, ini kalau gue nggak usaha pas lagi kerja nanti makin takut keluarnya, makin takut untuk resign. Jadi sebelum merit gue mesti keluar, mesti fokus bangun usaha. Nah jadi di minggu yang sama gue ngelamar istri, di minggu yang sama gue mengajukan surat resign. Wow itu berani banget sih. Ya kebetulan istrinya udah ceritain dulu. Tapi dia setuju ya mendukung. Karena ya kebetulan backgroundnya juga istri dulu orang tuanya usaha travel kecil-kecilan lah. Jadi tahu, udah ngerti suka dukanya berusaha ya kan. Jadi aku juga bilang siap nggak susah-susahan gitu kan. Ya udah ayo. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang. Oh gitu. Terus Mas sendiri emang berangkat dari keluarga yang usaha juga atau gimana? Iya pengusaha dulu. Papa itu ya usaha tradisional lah di Senen, pasar Senen. Oh gitu. Kita jualannya itu apa macam-macam sih. Jadi ada yang Senen Jaya. Iya pasar Senen. Pasar Senen. Yang ada jam tangan, ada tas. Oh itu maksudnya. Jadi kalau papa tuh dulu yang ngetrennya misalnya contoh ada barang sepatu nih lagi ngetren, bawa sepatu, kadang-kadang selimut. Jadi random, memang pedagang lah. Jadi ada kesempatan di sono. Misalnya contoh ada bola, ya udah dibawa, dijual di sini. Ya mungkin berikutnya next venture gitu. Gitu. Jadi apa aja yang saat itu bisa dijual deh. Gitu. Oh gitu. Oh emang berangkat dari basic pengusaha juga sebenarnya. Pengusaha cuman ya tradisional lah ya. Nah karena itu dulu apa ya, papa itu backgroundnya apa ya, itu sesuatu yang based on connection menurut gue. Jadi maksudnya nggak bisa diturunkan. Karena itu kan koneksi teman-temannya, belum tentu teman-temannya itu nyambung sama gue. Gue berdagang ya kan. Bisa jadi sama bokap respect sama gue, om bayar om, ntar lah gitu kan. Jadinya ya memang mesti usaha lain, usaha yang baru nih. Nah memang cita-citanya kenapa aku bentuk PT dan lain-lain ya karena sekaligus supaya bisa diturunkan nanti sih, dan itu disistemize kan. Kalau dulu bokap bener asli bener jalan sendiri gitu ya. Jalan-jalan. Tapi kan pasti ada nilai-nilai yang dia tanamkan ke lu yang apa ya? Kita lu gua nggak apa-apa kan ya? Apa-apa dong. Santai aja. Masih muda. Iya santai. Oh masih muda, siap. Aku 17 tahun. Sama 18 setengah. 20 tahun yang lalu. Belum. Ya maksudnya kan ada pasti nilai-nilai dari nilai-nilai entrepreneur yang beliau tanamkan ke lu, makanya lu sekarang berani untuk usaha gitu. Jelas sih, memang waktu gue mulai itu kan bokap sudah almarhum sebelum gue mulai usaha ya. Tapi satu yang gue ingat banget itu adalah pertama tepatin janji. Ya, maksudnya pengusaha itu memang dinilai dari komitmennya gitu. Makanya kalau kita janji bayar tanggal A, kita sesusah apapun kita paksain bayar tanggal A, orang jadi percaya sama kita. Lama-lama tadinya boleh diutangin barangnya 10 gitu jadi 100, jadi 1000 ya kan. Kita mesti jaga kepercayaan ya, trust. Dan ya termasuk juga barang-barang yang kita jual jangan sampai barangnya di bawah dari yang kita janjikan ya kan. Misalnya Ardena misalnya kita ikan berkualitas gitu, taunya ikannya ikan jelek gitu, nggak boleh. Kita mesti yang tetap bagus. Komitmen, ya benar-benar. Integrity itu penting banget. Kedua yang bokap bilang itu dulu, jangan ngukur untung orang katanya. Jadi misalnya contoh, gue dagang ini ke distributor atau reseller, ternyata mereka untungnya lebih. Udah itu rezekinya mereka.
gue happy dengan untung gue, ya udah segini gitu. Untung lo, untung gue gitu kan. Udah kita sama-sama enak aja gitu ya. Sama enak. Akhirnya win-win kan. Iya, win-win solution. Lu dapat untung lebih banyak dari gue, ya nggak apa-apa, gue untungnya tipis, tapi kan gue main volume, dia main ya mungkin nggak sebanyak gue kan jualannya, akhirnya ya sama-sama menang gitu. Iya betul. Gitu. Selama emang gak ngeganggu keuntungan kita ya kan. Betul. Bener-bener iya bagus juga tuh, makanya akhirnya lu juga udah ada basic seperti itu dari nilai-nilai yang ditanamkan itu, akhirnya lu jadi berani gitu. Nah terus itu berarti lu mulai tahun kapan tuh? Gue mulai Ardena. itu Ardena 2014, gue resign 2014. Resign terus langsung tuh bikin? Iya, resignnya tuh gue ingat banget tuh, resignnya benar-benar keluar tuh Valentine 2014. Itu berarti pas banget lu ngelamar pas lagi Valentine juga suasananya. Oh enggak, ngelamar jadi kan resign ya, pas resign. Resignnya tuh bulan Desember 2013. Oh ya, oke. Dan resign terus ngelamar. Ya, resign ngelamar, terus bulan jadi dibilang, lu mau pindah kemana sih? Nggak kemana-mana bu, mau usaha. Yang bener lo, kalau gitu lu stay 2 bulan deh, jangan sebulan. Kan biasa 1 month notice 2. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Masih jadi beneran mau usaha nih, disangka mau pindah gitu kan. Tadinya mau dipertahanin, udahlah sampai hari terakhir juga gitu. Udah deh lo nggak usah kan kita biasa kalau ini perpisahan yang resign tuh bayarin biasanya. Nah itu di hari terakhir bos gue ikut kan, udah deh lo kok nggak usah jadi resign deh, gue yang bayarin makanannya. Gue seneng banget di situ sebenarnya, berarti kita resign baik-baik gitu kan. Betul. Nah ya udah bu, kalau gue gagal ntar gue submit CV lagi bu, tapi jangan doain gue gagal. Ya udah waktu itu ya udah siap. Jaga hubungan baik lah ya. Gitu. Kita jaga lah. Ya udah. So far alhamdulillah berjalan dari waktu. Ya udah, abis itu gue luntang-lantung tuh 3 bulanan kayaknya nyari bisnis apa, karena di tahun berapa itu 2014? Karena gue intinya adalah pengen berbisnis, jadi gue belum tahu tuh bisnis apa. Sebenarnya sebelum keluar itu gue ada rencana mau main pasir sama temen lah, mau masukin ke Indosemen, pasirnya ini pasir besi. Cuma nggak jadi. Ya kebetulan ya ini gue ketemu 2 partner gue ini, ya kan, mereka itu sebenarnya sudah mulai duluan 6 bulan dengan produk yang menurut gue enak. Cuman waktu itu cara manajemen dan pemasarannya atau brandingnya juga sangat jauh dari kualitas produknya. Dan gue melihat ya, gue kan dulu ada background IT ada, jualan ada. Gue dulu ya pernah sambil jualan sales asuransi. Oh gitu. Ya. Nah lu sebelum Ardena ini yang resign ini bank ya? Bang ya. Di bank. Dan lo punya pengalaman nyales juga tuh? Iya sambil. Okay. Karena menurut gue bisnis ini mesti punya beberapa crucial skills. Ya kan, satu mesti bisa tadi jualan. Nah gue kan selama ini backgroundnya di operation, ya kan, gue mesti terjun langsung nih. Dan menurut gue salah satu yang hardcore jualan di asuransi. Dan mungkin teman-teman udah ngerasain kan dijual, di follow up sama agen-agen asuransi. Mereka tuh kebal malu ya. Urat malunya putus nyambung lagi. Nah, si agen asuransi ini gue belajar ya, dan itu susah loh. Kita jualan kertas loh bu. Iya benar. Manfaatnya kita dapat pada saat kita mungkin meninggal, ya kan, tutup usia kalau istilah mereka. Jadi yang dapetin bukan lu tapi anak-anak lu, ya kan. Itu jauh lebih susah dari jual makanan yang ya, kalau misalnya makanan nih orang bisa kasihan lah, ya udahlah gue beli deh ya kan, nggak enak ya bisa dimakan ya udah. Nah, kan lu itu 10 tahun ke depan lu komitmen gitu, 20 tahun ke depan komitmen untuk bayar itu. Dan pasarnya tuh nggak bisa sembarang orang ya nggak sih? Ya kan? Mungkin bisa sih dipaksa-paksa, bukan dipaksa-paksa ya, dirancang ya, karena setiap orang tuh pasti ada perencanaan keuangan. Cuman maksud gue it's a lot harder. Jadi gue mikir gue udah bisa. Kalau gue struggle di sini, gue jualan di mana aja bisa. Nah, itu satu skillnya, ya kan, jualan. Yang kedua tadi operation, which is gue sudah lama di banking, ya kan. Banking itu operationnya sangat rigid, ya kan. Maksudnya lu bikin apa-apa mesti ada mau ngajuin project mesti ada perencanaannya nih, atau analisis nih projectnya menguntungkan atau enggak, ya kan. Setiap ada budgeting, setiap ada proses apa mesti di approve, tanda tangan, dan gue jadi udah pakem banget nih untuk proses ya. Untuk proses. Nah skill yang ketiga
finance. Oke. Ya kan, menurut gue. Nah ini kenapa waktu itu gue sambil kerja sebelum gue sales asuransi itu ya. Iya. Gue ngambil nih sambil kerja di gitu. finance. Oke. Sekaligus gue di bank kan, jadi makin tadinya sih niatnya, ini mendukung karir gue di IT bank. Tapi setelah ngambil mengingatkan kembali bahwa gue, ini bisnis nih, bisnis. Jadi gue buka pikiran. Nah, ya itu mendukung. Nah, walaupun gue bukan practical accountant, tapi gue sudah ngerti lah cara baca laporan keuangan dan lain-lain. Oke, nah itu lo bisa ngambil MM di finance gitu ya, di jurusan finance itu memang karena gue emang ada niat usaha nih, atau emang karena waktu itu suka, atau karena apa? Oke, namanya penjurusan kan biasanya belakangan ya. Iya. Tapi di awal emang gue mau ambil MM karena sebenarnya MM atau MBA itu lu mengajarkan skill yang menyeluruh tentang bisnis. Oke. Ya kan. Terus gue emang suka juga sekolah, terus orang tua juga mendorong-dorong ini ambil MM atau MBA itu bagus ya kan. Ya udah nyemplung lah dulu. Nah, waktu disuruh memilih itu sebenarnya ada beberapa penjurusan gitu kan, ada yang marketing, ada yang finance, operation dan lain-lain. Ya gue kebetulan mikir yang paling pas gue di finance karena gue di banking. Gue nggak punya pengalaman di finance. Ya kan, ya udah ambil aja. Walaupun waktu jualan asuransi juga belajar finance juga sedikit ya, cuman itu lebih ke manajemen resiko. Cuman ya gitu, melengkapi lah. Nah pada akhirnya ya udah, gue ngambil itu finance. Nah. Tapi lo bisa ngikutin itu, enjoy? Iya dipaksain karena gue tahu gitu loh bahwa ini gue butuh basic skill yang harus lo punya gitu ya. Karena at the end of the day kalau lo berbisnis ujung-ujungnya kan profit and loss. Ya, kan, berarti kan memang karena lo dari awal memang udah niat gitu ya, sudah berniat untuk berbisnis dan gue harus punya skill-skill tersebut. Betul. Gitu ya. Oke. Dan akhirnya benar bisa lo terapin nih ya sekarang nih ya. Iya sekarang jadi lebih praktikal ya. Kalau dulu kan ya teori banget. Aja. Kan, bikin laporan keuangan, bikin ini, neraca dan lain-lain ya. Sekarang mungkin udah ada yang membantu bikinin, gue bisa ngecek. Tapi gue dengan background mereka yang sudah pengalaman, kadang-kadang gue bisa nge-review, Pak nih ada yang nggak bener nih di sini. Ya kan, ini kayaknya kegedean nih, coba lu cek lagi. Oh iya Pak ada yang salah, udah bisa nge-review mah. Benar. Ya benar juga sih memang kayak gitu. Dan harus kenal diri sendiri juga, apa yang diri sendiri belum ada, apa yang diri sendiri mau gitu. Nah itu lu mau sesuatu, apa yang lo belum punya ya lu gali gitu ya. Dengan cara kayak gitu. Betul. Ya Mas. Dan ya seiring waktu lu akan tahu sih yang mana yang lu suka. Dan ini sebenarnya waktu itu ini gue ketemunya ini gue pengen ngebahas tuh soal ini partnership. Kadang-kadang partnership itu kita jangan yang benar-benar sama. Oke. Mesti yang ngelengkapin satu sama lain, ya kan? Misalnya tadi secara background gue akhirnya ngerti jualan, ngerti finance gitu. Temen gue ini kebetulan gue ngeliat, dia ngerti masak karena gue gak ngerti masak gitu. Gue ya kan ngerti produksi ya, proses produksi. Dia pengalaman 11 tahun di Malaysia, pengalaman di pabrik-pabrik gede. Wah ini lengkap. Partner gue yang satu lagi ini dia urusan logistik tahu di mana-mana, urusan kelistrikan, urusan apa. Akhirnya dia megang untuk purchasing, logistik, distribusi dia yang megang. Nah, secara sifat juga ini kebetulan ya ketemu. Ya kan, gue nyambung. Gue tipikal agak ngegas ngerem. Ada yang temen gue yang ngegas banget. Kita mesti cepet ini. Ada yang ngerem, ya kan. Nah, di satu sisi akhirnya jadi seimbang gitu loh. Ini Mas, kok prosesnya ribet banget sih ngajuin keuangan? Mesti gini. Nah, Mas, ini tujuannya gini. Gue ngasihnya visi ke depan. Ini kan masih kita nih, ya kan. Kalau nanti udah kita serahkan ke profesional atau anak-anak kita gitu ya misalnya, ini memang mesti ada. Gue yakin sih lu nggak akan nge-markup barang, ya kan. Tapi kalau kita sudah makin grow, kita kan mesti membuat koridor-koridor supaya jangan sampai ada peluang markup barang, misalnya gitu. Betul. Akhirnya, ya udah. Tapi kita sebagai pemimpin jangan bablas. Kita mesti memberi contoh, kalau enggak nanti lu bablas ya anak-anak buah lu juga bablas. Ikut-ikutan, iya. Akhirnya itu dari tipikal yang tadinya ruwet gitu, lu mau ngeluarin, mau ngebayar plastik aja
mesti form ini akhirnya jadi terbiasa gitu. Oke, jadi habitnya terbentuk kayaknya. Emang jadinya saling sinergi gitu ya. Lu kebetulan dapat partner yang pas gitu ya. Berarti itu kan latar belakang dari Ardena Food berdiri gitu ya. Berarti berapa foundernya tuh ada berapa? Foundernya yang aktif tuh 3, yang satu pasif lah ya, sebagai komisaris. Jadi gue direktur utama, partner gue 2 direktur, 1 direktur produksi, 1 direktur logistik. Under gue itu megang sales, di bawah gue sales sama finance. Oke. Ada head of sales, ada head of finance. Oke, itu berdiri di 2014 ya, sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun. 6 tahun ya gitu. Itu awalnya gimana tuh pas lagi baru terbentuk? Kalau penjualannya, terus produksinya itu gimana tuh Ardena? Kita produksi tuh ya kebentuk tuh pegawai kita ya cuman tadi ada berapa ya? Yang pasif nggak bisa dihitung lah ya. Gue 3 ya. 3 orang itu. 3. 1 ini istrinya, 1 adiknya, sama 1 pegawai. Nah itu kita mulai itu per 6 lah ya. Ya kita mulai dulu cuma 40 kilo lah produksi sehari. Berawal dari 40 kilo. Ya seiring waktu bertumbuh. Sekarang ini buka aja ya. Nggak apa-apa. Kita produksi 4,5 ton lah per hari. Dari 40 kilo ya. Sekarang per hari 4,5 ton. Ya. Wow, itu angka yang fantastis. Alhamdulillah gitu. Ya, dalam waktu 6 tahun ya. Iya 6 tahun lah. Oke. Dan itu sorry ya, kalau dari produk ininya bahan bakunya itu hanya ikan aja atau macam-macam seafood ya, gitu. Kita memang kalau ngeliat logo perusahaan ya, memang kita memang fokusnya ke ikan. Ikan ya. Oke. Ikan. Nih, ya. Cuman memang seiring waktu ada juga yang minta-minta, oh bisa bikin somai ayam dong. Ada yang kemarin bikin pakai daging asap. Ya kita ada juga, tapi tetap itu sebagai varian tambahan. Kita benar konsentrasinya sebenarnya ke ikan sih. Oke, tapi ada nggak kira-kira lu rencana untuk di kedepannya lu akan nggak cuma ikan nih? Gue mau ntar ada cumi juga, ada udang juga, ada ayam juga mungkin gitu. Sekarang ini kan memang kita sudah ada ya bakso cumi, bakso memang udah ada ya? Oke. Kita ada 19 varian. Oh gitu. Tapi lu kira-kira nanti ada misal ntar ayam main ayam main daging gitu. Kalau boleh cerita, sudah kita lagi on progress sama satu BUMN untuk mereka melakukan maklon ayam, maklon nugget ayam. Cuma untuk kita sendiri, untuk brand kita main di ayam, gue masih undecided. Karena satu, pemain ayam ini sudah besar, ya kan. Jadi misalnya contoh nih, gue bisa dengan mudah bilang, lu kalau nugget ayam taunya apa? Ada ini itu gitu ya. Udah kebayang. Tapi kalau nugget ikan belum ada ya. Terus mungkin sebelum ketemu gue mungkin orang biasanya paling ya produk gitu. Sampingannya sih yang brand-brand tadi gitu kan. Itu jadi aja. Belum ada top of mind. Jadi peluang gue untuk merebut pasar lebih baik di sini. Iya betul. Ya, lo lebih punya peluang ya. Di Red Ocean gitu. Betul. Di Blue Ocean aja. Ya benar juga sih. Yang lebih baik ya kan. Gue bisa excel di sini, mudah-mudahan lebih besar. Kalau sono kan hantemannya mereka tuh udah gede banget. Betul. Produksi udah sangat efisien. Gue mau harga yang sama aja susahnya minta ampun. Ya kan mereka punya dari end to end, dari pembibitan ayam, ya kan dari pemotongan ada ini. Gue beli daging ayam udah harganya udah mahal sendiri, dia udah dari ujung. Benar. Mendingan yang ada peluangnya aja di depannya dan lo fokus ke situ mending ya. Oke, keren juga sih. Nah, untuk teman-teman di rumah kalau misal mau order itu gimana? Lo ada e-commerce atau jual satuan nggak sih kalau iya, jual. Ya pasti kita udah ada di Shopee, Tokopedia dan ada ya. Ada apa lagi ya? Instagramnya ada? Instagram ada Ardena Food. Oke, boleh tuh di-follow gitu. Kalau channel YouTube ada? Dan YouTube-nya Ardena Food ada juga. Ya nah, itu kontennya di channel YouTube apa? Kita proses produksi ada. Oke, itu kalau mau lihat benar-benar ya kan. Ya kemarin juga kita ada beberapa ngobrol sama beberapa artis gitu ya, kita upload juga ke sana. Oh gitu. Ya, karena ya kita kan concernnya ibu-ibu banget nih maksudnya. Jadi kayak kemarin tuh kita ngobrol sama ada influencer, bagaimana menjadi influencer, bukan jualan banget gitu loh. Atau misalnya ngobrol sama yang
suka senam gitu, gimana senam di rumah bersama anak selama pandemi gitu. Iya. Ya kita bahas-bahasnya kayak gitu sih. Oh gitu, jadi lebih fleksibel lah ya sama apa yang atau gizi anak sama dokter gizi ya, jadi bukan lebih ke mengedukasi ini ya di kontennya sendiri ya. Oke, keren juga. Terus apalagi ya? Mungkin lebih ke cerita ini sih, suka dukanya lu ngebangun si Ardena Food ini tuh gimana sih? suka dukanya ya. Sukanya Pernah ngalamin yang jatuh banget gak? alhamdulillah kalau jatuh banget enggak sih Mbak. Mungkin beberapa customer yang nggak bayar itu biasalah ya. Sampai sekarang masih ada nggak kayak gitu? Ada, cuman ya mau dibilang apa, ya kita tetap doain supaya rezekinya balik lagi, supaya bisa bayar gitu kan. Atau misalnya apa ya, suka dukanya itu misalnya dari tim ada yang nyolong misalnya. Oh gitu, itu pernah ngalamin tuh kayak gitu? Oh ngalamin, cuman ya kalau masalah integrity karena menjadi value kita ya mohon maaf, walaupun kadang-kadang gue udah ketahuan ya kan, kita investigasi gitu. Itu gue 2 hari nggak bisa tidur tuh sebelum eksekusi tuh. Sorry mas, gue karena ini karena kemanusiaan lah yang kena ya. Iya, karena dipikir-pikir ya kan mereka punya anak, punya apa gitu. Gue berat banget tuh ngekat orang, tapi ya itu mesti dijalanin demi kemajuan perusahaan gitu dan kemajuan dirinya juga gitu loh. Jangan sampai nanti dia melakukan ini lagi gitu kan. Kalau kita biarkan kebiasaan benar. Dan itu akan jadi habit dia nantinya ke depannya. Oke. Terus kalau untuk perizinan kira-kira udah oke nih? Oke. Secara perizinan kita sudah disertifikasi oleh BPOM dan halal MUI. Jadi kita sudah halal. BPOM itu standar kualitinya juga sangat tinggi ya kan. Mungkin kalau di Indonesia ini jenis makanan yang beredar tuh ada 2 perizinan, ada BPOM, ada PIRT. PIRT itu perizinan industri rumah tangga. Nah, BPOM itu mungkin sedikit yang di atasnya. Bedanya apa sih sebenarnya? Bedanya memang secara persyaratan lebih tinggi BPOM. Kita dulu juga bukannya sok-sokan ya mau langsung BPOM, tapi memang disyaratkan oleh pemerintah untuk olahan ikan dan frozen itu tidak boleh di PIRT karena ada mutu yang harus dijaga di setiap titik gitu loh. Jadi misalnya nggak boleh ada ruangan pengolahan dengan pengemasan nggak boleh jadi satu. Kenapa? Takut kontaminasi silang. Itu jadi salah satu persyaratan untuk dapat yang BPOM ini. Oh iya. Oke. Iya, misalnya persyaratannya memang sedikit kalau kata orang ribet, ngejelimet, cuman sebenarnya ini yang bagus untuk produk produksi, sendiri untuk gitu produk ya kan. Misalnya meja harus stainless ya kan, itu kan itu cuman tulisan gitu, tapi biayanya kan juga berat juga ya Bu. Cuman untuk ya kan mengikuti itunya ya. Terus misalnya alur masuk orang sama alur masuk barang mesti berbeda gitu ya. Nah itu kita itu cuma persyaratan yang simpel sebenarnya, tapi kita renovnya kan mahal juga. Bener juga sih. Nah itu gimana caranya kita mengetahui bahwa produk kita emang harus dapat izin BPOM dan bukan PIRT gitu? Sebenarnya ada ya googling juga dapat sih. Ya, aku juga dulu googling gitu kan. Kita mau perizinan nih ya kan. Karena salah satu yang paling awal aku kejar dulu adalah perizinan. Takutnya kita udah kemana-mana tiba-tiba nggak ada legal standing, kita gampang digoyah orang gitu kan. Jadi pertama tuh daftar PT, perizinan BPOM, HAKI dan lain-lain gitu ya. Jadi supaya insya Allah kedepannya mulus lah. Nah, kalau makanan yang boleh PIRT itu yang makanan yang shelf life-nya di bawah 7 hari. Jadi misalnya punya bolu gitu kan, bolunya basi nih dalam 7 hari, nah itu masih boleh PIRT. Ya kan, atau makanan atau minuman entah kolang-aling atau apa yang shelf life-nya cepet ya. Terus kedua makanan yang SNI itu harus BPOM. Jadi kayak walaupun air dalam kemasan lah ya kayak ini itu harus ya. Harus BPOM walaupun simple ya air aja gitu. Gak bakal basi juga gitu kan. Dan itu harus ya gitu. Dan ini udah BPOM. Ardena Food. Terjamin ya. Terjamin insyaallah. Dan kita sekarang di luar itu kita sekarang terus mengupgrade diri. Sekarang kita lagi sertifikasi HACCP sama ISO 9001. Jadi ini lagi proses. Lagi proses. Kira-kira keluar kemarin seharusnya
HCCP ini udah bisa audit cuma karena COVID. Nantilah mungkin. Tapi kemungkinan tahun ini lah ya udah beres. Harusnya asap udah keluar ISO kalau misalnya nggak akhir tahun ya awal tahun depan. Tapi di awal lo ngerintis ini nggak pernah ada kayak rugi atau apa itu pernah ngalamin? Rugi ada. Ya penjualan kosong pernah nggak kayak gitu? Penjualan kosong ya pernah menumpuk ya alhamdulillah karena menumpuk tuh apa? Stoknya berarti? Ya stok ya kan kita kan produk. Jadi kalau secara konsep manufacturing produksi itu nggak boleh stop. Iya. Ya kan kita tumpuk aja terus. Ya barang numpuk waktu itu tapi di awal itu kan kita nggak bisa baca siklus ya karena nggak punya historical data. Tapi seiring waktu pernah tuh barang kehabisan waktu lebaran itu udah sering banget. Akhirnya kan wah kita mesti nimbun nih bulan, jadi mulai Februari gitu misalnya waktu itu lebarannya masih Agustus atau September ya. Mulai Februari tuh udah mulai nyicil dikit. Walaupun yang dijual bukan barang Februari ya, jadi nanti siklusnya diatur FIFO-nya lah ya. Tapi udah kita alurnya sih ya gitu ya lebih ke. Enggak maksudnya misalnya produksi hari ini gue tumpuk nih, kita produksi penjualannya harusnya cuma 80, gue stok gue produksi 100, berarti kan sisa 20. Ya kan, bukan barang yang 20 gue bikin hari ini bakal gue jual Agustus enggak gitu ya. Tapi nanti itu yang akan keluar duluan gitu, tapi kan produksi first in first out tetap gue ini. Nah, waktu susahnya itu pernah juga sih gue sampai rekening hampir habis itu. Hampir habis tuh? Iya benar-benar di bawah 10 juta. Di bawah rekening perusahaan. Rekening perusahaan. Nah, itu buat gaji karyawan gimana? Itu waktu itu karyawannya masih dikit sih. Gitu. Hampir dulu habis. Awalnya berapa sih karyawan? Awalnya 5. Sekarang? Sekarang 150. Wow. 30 kali lipat ya. Selama 6 tahun ya. Alhamdulillah jadinya buka lapangan pekerjaan ya. Dan itu pernah sampai rekening di bawah 10 juta. Iya, itu waktu di awal-awal dulu ya. Berapa bulan itu waktu itu? Nggak lama sih. Cuman waktu itu gue gila nih stok udah numpuk nih. Ya udah langsung keliling deh. Canvassing lah istilahnya. Canvassing benar kalau di sales ya. Bu, kita memperkenalkan nih Arden. Lo turun langsung? Oh ya iyalah. Serius? Di awal turun langsung Bu. Turun langsung lo jualan canvassing tuh. Iya. Wow. Mesti tahu kita jualan itu gimana. Dan ini justru mental-mental untuk yang entrepreneur, sobat Ngasus nih yang emang mau jadi entrepreneur, mental-mental seperti ini yang harus dibutuhkan ya kan ya. Itu nggak usah dipikirin, ya kan malu jualan enggak. Jangan mental tempel lah ya, tahan banting. Karena halal kok. Ya, maksudnya bukan barangnya halal, jualan itu. Barangnya halal juga, tapi kan kita jualan kayak gini juga halal gitu, nggak masalah. Yang penting gengsinya diturunin, benar nggak sih? Gengsi diturunin dan jangan apa ya? Kadang-kadang kan nggak mau repot gitu kan orang kan nggak mau repot, maunya orang yang gede gitu nggak bisa kayak gitu, semua harus dari langkah kecil, bener nggak sih? Oke, dan lu turun langsung tuh, gimana pengalamannya waktu itu? Oh ya ditolak kan udah ada pengalaman dulu di asuransi. Oh iya, mau tolak gue ya nggak apa-apa. Bener juga ya. Bener pola pikir lo itu yang lo bilang gue udah bisa struggling di asuransi, pasti insya Allah bisa lah ya di bidang lain. Dan itu lo dari pintu ke pintu. Iya, tapi agen ke agen. Gue kan jualannya ke agen frozen food ya. Pak coba dong produk kita. Aduh ini apa sih kayak ini? Lo niru-niru aja. Apalagi dulu kemasannya masih belum sebagus ini ya. Masih sablon, gampang luntur. Nah ya awalnya seadanya lah ya. Seadanya. Ya cuman ya kita coba bantulah Pak yang entah dari sisi kemanusiaan. Itu waktu itu stoknya sisanya berapa tuh? Masih produksi cuma 40 kilo ya. Jadi sebenarnya ya stoknya berapa lah paling ya. Masih tapi banyak lah hitungannya ya. Waktu itu berasa banyak. Ya sekarang ya kerjaan sehari juga nggak nyampe. Lalu dengan metode canvassing itu lu mulai pelan-pelan bisa ada hasilnya tuh ya. Dan dari situ jalan lagi cash flow gitu, jalan cash flow ya kan. Waktu itu ya misalnya itu lu sama karyawan lu tuh 5 itu jalan semua. Oh enggak semuanya. Ya, karyawan itu ada yang diproduksi. Iya kan ada yang diproduksi ya kan. Dan yang jalan lu dan kawan-kawan lu itu. Satu orang partner gua. Oke, terus setelah itu akhirnya kita waktu itu mulai memikirkan merekrut karyawan yang profesional, ya kan, sales. Itulah sampai sekarang alhamdulillah masih ada jadi supervisor udah. Oh gitu. Di tempat gue ya. Kita beranikan diri rekrut, Pak target lo sekian gitu. Dan dia terus cerita nih sekarang belakangan. Dulu waktu bapak
ceritain targetnya sekian, saya ketawa Pak. itu target sehari dia di tempat lainnya. Itu gue bikin target sebulan gitu. Ya bisa. Tapi ya alhamdulillah. Tapi memang beliau sudah berpengalaman juga saat itu. Oke, alhamdulillah ternyata jadi bagian dari tim Ardena dan sekarang besar ya Ardena juga ya. Lebih besar lah, tapi belum besar banget. Ya kita doakan aja mudah-mudahan Ardena Food lebih jangkauannya lebih luas lagi. Amin, ya kan. Sama-sama. Iya benar-benar. Terus ya doain juga dong Asia Live banyak. Harus banyakin subscribernya. Nanti karyawan-karyawan juga ya. Langsung subscribe. Kan lumayan tuh karyawan ada berapa 150 ya. Nambah lagi tuh subscriber 150 lumayan tuh. Asal ditonton kan jamnya mesti. Iya benar-benar. Seru sih. Terus pernah ada pengalaman ditipu gak sih? Ditipu ya. Kalau personally sih ada banget ya kan. Ya cuman lumayan nominalnya. Lumayan bikin berhenti gak sih? Lumayan bikin stuck gak sih? Ketika itu. Tapi ini di bisnis lain ya. Di bisnis lain. Gitu. Nah ya lu kegiatannya selain Ardena Food ini apa lagi? Gue tuh sempet ini sekarang agak slowing dan punya digital agency juga. Gitu. Terus karena backgroundnya kan IT kan, jadi ya gue pengen di dunia IT. Masih ada perusahaannya sekarang. Terus kita punya kafe kecil-kecilan lah di Cibubur. Itu masih jalan semua ya? Kemarin kan waktu PSBB. Iya. Ya ini kita udah mulai lagi sih, udah mulai aktif lagi ya. Nanti Ardena Food sendiri targetnya untuk tahun ini apa lagi nih? Targetnya ya, sebenarnya tadinya gue pengen nyari pabrik yang lebih besar karena kapasitinya udah nggak muat sih, udah nggak penuh banget. Yang di Kemayoran ini. Jadinya kita pengen ekspansi, cuman ini wait and see lah ya, kita lihat kondisinya mudah-mudahan membaik karena ya mau dibilang apa, cash is king ya sekarang. Takut gue udah komitmen ke sono, taunya nggak cukup cash flow, bangunnya gantung, duit gue betul. Mati di sono gitu kan. Kemudian tunggu dulu, kita lihat kondisi, mudah-mudahan arah yang membaik, kita beranikan diri. Jadi intinya pengen ekspansi ya. Nah itu lu rencananya mau di mana itu? Udah di Jawa Barat sih, mungkin di mana ya, Cirebon, di Bandung atau di mana gitu. Emang targetnya Jawa Barat ya? Sebenarnya nggak yang dekat dulu lah, cukup dekat, masih bisa kontrol ya. Nantinya kalau misalnya sudah nggak cukup lagi ya mungkin ke pulau lain gitu ya. Nah Ardena Food ini sendiri masuk ke modern trade nggak sih? Mulai kita masuk mulai modern trade, walaupun memang 95% kita 90 lah ya, 90% kita di general trade sebenarnya. Gitu. Di pasar tradisional yang tadi agen frozen food ya kan, gayanya juga gaya tradisional gitu ya mereka, tapi omsetnya di sana gila banget loh. Bukan hanya gue ya, maksudnya pasarnya frozen food di GT itu ya, di GT itu ternyata gede walaupun kita ngelihatnya kayak apa sih kecil gitu kan, masih konvensional gitu, ternyata. Tapi secara teori marketing fast moving consumer goods sebenarnya GT memang yang paling hidup. Justru ya, nggak pernah mati ya. Iya, kalau modern market itu semi branding sebenarnya. Ada di sono, berarti layak lah dikonsumsi. Tapi sebenarnya lebih ke situ ya. Iya, tapi sebenarnya secara perputaran mungkin ada sih yang teman-teman fokus di modern trade ya, tapi the real money menurut gue di general trade karena secara perputaran cepat banget. Apalagi di Indonesia ini ya. GT itu justru yang hidup ya karena ya kalangannya juga ya gitu lebih luas ya. Benar. Dari kalangan menengah sampai atas dan menengah ke bawah juga bisa ke masuk pasar ya kan. Bahkan ya ibu-ibu juga ada kok yang mobilnya mewah sama tapi ya tetap ke pasar ya kan. Nah itu untuk yang modern trade lu udah masuk mana aja? Modern trade kita udah masuk, cuman yang namanya modern trade independent ya. Jadi dia independent supermarket, belum yang chain. Mungkin ke Fortuna. Mana lagi ya kemarin di buah apa ya, gitu-gitu sih. Jadi yang demand-nya juga cukup merakyat lah ya, maksudnya dekat dengan masyarakat, karena kalau yang di mall-mall juga sekarang kita nggak strategis ya, kita ngambilnya ke modern market sana. Tapi ya kalau nanti kondisi sudah mulai membaik, insya Allah masuk kok ke. Selama pandemi ini kemarin gimana penjualan? Nah ya kalau ini bersyukurnya frozen food sih naik sih. Iya benar. Karena iya kan teman-teman kan
kemarin mungkin takut keluar ya kan, akhirnya masak di rumah gitu kan, dan ya praktis ya kan. Terus gitu kan. lu nggak takut gitu kena COVID, kenapa? Karena ya digoreng lagi kok. Iya betul juga. Iya sih benar. Jadi emang justru malah naik ya gitu. Naik pamor, bahkan sebenarnya teman-teman pemain kuliner yang punya restoran kemarin juga ikutan shifting sih jualan frozen food ya. Dan gue sangat, di satu sisi ya bukan menjadi pesaing, tapi sebenarnya mereka membantu mengangkat nama frozen food juga. Jadi jangan dilihat itu lu jadi saingan gue, enggak. Iya betul. Lu nggak ada perasaan kayak gitu? Enggak. Justru lu malah support nggak sih? Support. Kan temen gue ada di komunitas, adalah Abji namanya, gue cukup aktif lah ya. Gue bendahara umum di sana di Abji DKI. Teman-teman ya gue lu kalau bikin frozen food mesti lu malah sharing tuh ya, gimana gitu ya kiat-kiatnya gitu. Jadi ada yang ngatur, Bu. Oke, benar. Nggak usah dipikir. Justru emang harusnya sesama pengusaha tuh harus saling support, bener gak sih? Karena musuh utama itu bukan sesama lokal, tapi justru dari luar, bener gak? Iya, oke. Udah ada yang ngatur nih, itu ngapain bukan urusan kita. Ya kan? Tapi kendala utama lu memproduksi frozen food ini apa sih, Bang? Kendala utama ya, sebenarnya bukan kendala sih. Yang ribet dalam ngurusin frozen food ini adalah perizinan sebenarnya. Jadi lu mau ngapa-ngapain gitu, misalnya even lu mau bikin desain lu cantik gitu, baru agak lama lagi keluarnya gitu kan, mungkin menunggu waktu sebulan gitu. Jadi kalau misalnya gue mau bikin ini kan sekarang polos kelihatan produknya gitu ya, tapi nanti misalnya gue mau bikin pakai gambar nih, nah itu takes 1 month untuk perizinan, dan gue baru berani mencet, gue nggak berani sambilan gitu, misalnya sama tukang plastik gue pesen dulu deh. Gak berani karena takutnya nanti ada perubahan gitu. Jadi cuma ada perubahan satu, misal ada gambar, penambahan gambar atau perubahan tulisan, itu harus ada perizinan lagi. Oke. Karena setiap produk ini ada nomor ID-nya gitu. Gue alhamdulillah ya growth lah, sebenarnya growthnya nggak lebay sih, masih sesuai dengan target yang gue rencanakan tahun kemarin, tapi ya tidak jatuh gitu. Tidak jatuh, alhamdulillah naik. Alhamdulillah ya, malah frozen food bener sih, emang kayak restoran-restoran besar juga malah menawarkannya frozen food gitu kemarin kan, sampai ke kayak ramen apa segala macam. Ya namanya semuanya ada hikmahnya ya nggak sih, yang penting kita ngambil positifnya aja. Ya terus kalau proses manufacturing dari Ardena Food sendiri tuh gimana sih dari awal sampai akhir, bisa nggak lu jelasin? Ya sebenarnya simpel aja sih. Pertama ya kita beli bahan baku gitu ya, terus kita formulasi kita racik lah ya di ruangan khusus, nah itu tukang resepnya ya. Nah habis itu digiling, diaduk, ya kan, dibentuk menjadi sesuai bentuknya apa gitu ya, di forming istilahnya, dikukus atau direbus, atau misalnya kalau kayak gini nih. Setelah dibentuk itu jatuh adonan langsung direbus dengan gitu. Suhu rendah. Nah, kalau ini dikukus, ya kan? Beda-beda ya. Habis itu di packing, dibekuin pakai mesin pembeku cepat ya. Jadi mesin pembeku kita itu dalam 4 jam udah jadi keras. Udah beku. Wow. Nah ini sebenarnya dalam kondisi seperti ini aja udah matang belum sih? Udah matang. Jadi ibarat kata nih misalnya gitu, langsung dimakan aja juga sebenarnya udah oke gitu ya. Bisa. Karena tadi udah ada proses cookingnya itu. Yes. Jadi sebenarnya ini membantu para ibu-ibu juga, biar lu yakin loh, begitu lu goreng kulitnya aja udah matang, anak-anak lu aman gitu. Dan juga membantu, misalnya kalau gue kan target market gue juga salah satunya Horeca ya, hotel, restoran, catering. Tapi lu udah masuk belum sih? Udah. Oke. Beberapa restoran. Iya. Jadi lebih praktis ya. Keren. Bener juga sih. Nah ini bentuknya nih lucu banget sih. Ya nih, lihat nih, donat nugget tapi bentuknya kayak donat. Tuh ya, lihat tuh. Tapi untuk lebih lengkapnya ada di IG-nya ya Mas, IG di e-commerce-nya juga ya. Oke, keren. Terus apa sih prinsip-prinsip utama yang lo tanemin dari dulu nih, selain yang dari bokap deh? Yang dari bokap. Kita ulang lah ya, bokap tadi intinya jujur, integritas ya kan. Jangan mikirin rezeki orang. Benar. Bagi gue untuk sekarang ini terus belajar. Terus belajar. Gue ini setahun ini aja mungkin gue udah ikut kursus tuh
ada 3-4 kali. Oh, lo nggak berhenti course ya gitu. Terus belajar karena itu salah satu investasi ya, investasi leher ke atas penting banget menurut gue. Bahkan kita belajar tuh nggak harus di kursus aja, sama gue ketemu sama Mbak Vika hari ini gue belajar banyak juga. Gue juga banyak belajar nih dari lo nih gitu. Iya benar-benar. Mengenai gimana sih biar subscribernya ya. Nambah insight itu penting ya. Dan gitu. kita bisa belajar bisa sama siapa aja, bahkan sama bawahan kita. Iya. Sama musuh kita, misalnya kalau kita ada saingan gitu, oh ini saingan gue melakukan ini, kalau kita kesel-keselan nggak action, oh pinter juga deh, yuk ATM amati tiru modifikasi kan. Oh iya benar, itu sih sebenarnya juga mental dan pola pikir yang harus dimiliki sama entrepreneur ya. Itu ya, terus belajar dan berani mengambil calculated risk. Jadi kalau kadang-kadang tuh orang apa ya, oh maju nggak ya jadi entrepreneur nggak ya atau misalnya terlalu lama gitu ya, kebanyakan mikir jalan mikir boleh dulu ya. Hitung, perencanakan, tapi nantinya terakhirnya lillahi ta'ala aja. Ya kan? Nanti Tuhan akan bantu, bukakan jalan. Kalau memang bukan rezekinya di sana, mungkin dihentikan rezekinya di situ. Lu nggak dibikin sukses, tapi di yang berikutnya. Ya, jadi jangan takut untuk nyoba, gitu. Untuk melangkah ya, nggak usah banyakkan pertimbangan. Yang penting jalanin aja dulu, coba dulu. Dan terakhir fokus. Fokus. Jangan misalnya, ya ini salah satu yang gue coba juga gitu kan. Oh bikin bisnis A, bisnis B, ternyata yang terlalu menyimpang, akhirnya gue nggak fokus. Ya kan? Dan gue sekarang diingatkan, ya udah lo kalau misalnya bikin bisnis, ya fokus ke satu hal. Atau misalnya bikin multiple bisnis, mungkin beberapa gue sekarang sudah bisa tarik benang merahnya. Gue tetap fokus di satu hal. Kalau gue itu di finance ya. Jadi ambil benang merahnya tuh, udah misalnya orang ngajakin bisnis gitu ya, yuk bikin ini, oke, gue finance ya. Kalau di luar finance dan lu mencari orang di luar finance, jangan sama gue deh. Gitu aja. Jadi proses mengenal dirinya udah tahu. Itu penting juga itu mengenali diri sendiri, soalnya itu banyak, itu jadi kendala utama juga yang orang-orang alamin gitu untuk, karena ketika lu nggak kenal diri sendiri, gimana lu mau ngelangkah gitu kan, gimana lu mau memilih apa yang tepat buat lu, bener nggak sih? Bener. Dan tapi ini kayak gue pernah ngobrol sama om gue, dia dulu mantan direktur PLN. Dia itu di usia 60 tahun juga dia masih ngomong, gue ini masih proses mengenali diriku. Jadi maksudnya itu kadang-kadang gue ngeliat misalnya, lo yang bener, lo udah jadi direktur masih ngenalin diri. Tapi di sisi lain, pertama diri kita juga bisa berubah. Dalam arti apa ya, tadi gue mau berapi-api ya, mungkin di usia senja itu dia sekarang udah nggak terlalu berapi-api lagi, ya kan. Berarti kan dia mesti sadar, gue nggak sesemangat dulu ya. Betul. Nah jadi proses mengenal diri, proses belajar itu terus continue juga gitu ya, karena kita kan juga manusia itu dinamis, benar nggak sih? Apa yang kita sekarang seperti ini belum tentu nanti di depan kita juga masih seperti ini gitu ya kan? Gitu. Keren juga, itu juga bisa jadiin tips buat sobat ngasus ya, buat di kehidupan sehari-hari, buat habit ya kan, buat habit di daily life juga, buat nanti kalau misal mau memulai usaha, udah langsung jalan aja, mulai aja, jangan banyakkan mikir, jangan banyakkan pertimbangan. Calculate penting ya, pertimbangan itu penting, tapi nggak usah kelamaan, nanti malah jadi nggak jadi. Ya bener. Ini thank you banget ya Bang Ari, Mas Ari deh. Tadi gue bingung nih mau Bang apa Mas. Bro Ari. Ya thank you banget udah hadir di sini, udah mengenalkan produk-produk Ardena juga yang insya Allah aman, enak ya, rasa dijamin ya, dan sehat. Gitu. Ntar biar percaya enak, nih gue tinggalin. Dan tim nyobain. Thank you, banyak banget nih dibawainnya, beneran dia setas no. Giri kan lo. Di follow IG-nya, terus di subscribe juga YouTube-nya juga, dan jangan lupa juga Ardena Food ya. Sama Ardena Food ya. Sekalian lu. Jangan lupa terus mampir ke channelnya CLF Entertainment, betul, dan jangan lupa juga di like, di subscribe, di komen, dan di share. And see you on our next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.